rodok pinter. Jadi tak terang. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi. Wah, nanti ada ayat loh, wa minasyayatini loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Oh. Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab apa? Kolbun maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diolak-walik jenenge dikolbun. Napa? Dikolbun. Jadi misalnya HP tak olak-walik jenenge dikolbu. Nah, berhubung hati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak mengalami molak-malik. Mohon rungokno ya. Buat ini penting tenan, dan sampai nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti ada surat nopo jin. Ada setan, bisa iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Hah? Jin. Kekoro. Maksudnya misalnya pemidoane apa turunane wis ngono ae. Setan mbek jin hubungane iku turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang wae kok sembrono. Mergo ora tau akad nikah wae apa nih setan mbek jin hubungane apa Mas? Enggak tahu ya. Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa Allah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Kayane ngaji di bodonan yo setan. Adol agama yo setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kimni auzubillahi minasyaitonirrajim terjemahannya ya. Lha iki ra ngene biasa wae. Iki kan disiplin ilmu, napa? Kowe asu lho, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono yo asu. Sehingga ngono ngakal wasu. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa menghindari itu. Mau ndak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyeluk ya Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih dajjal hadhil ummah. Jadi sih dajjal ya iki. Waduh. Nah, itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Nah, ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jati diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh. Rai ini Mustafa bahasa Arab ya, enggak Rai loh dasar. Wajah kan?
barang ning ngarepmu jenenge ya wajah. Mulane walikul liwijatun wa mual dianggap barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah rai yo wajah, barang ning ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur, ayo kan ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul apa? Lu bukan? Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku kiai ora iso sih. Yo mergo go guri, mlane darani dubur. Ya anak barang wong lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur ini artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan fakul dubura kulli sholatin. Terus maknanya kok Fauzi mau ya nah mau dubura kulli sholatin hadis itu setelah sholat apa kayak mana nih Fauzi? Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 ya, walau annana itu terus walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kulla syai'in kubulan. Itu maknanya apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in kubulan. Maka liyu'minu maknanya kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngepar tau gue? Ya itu mana? Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jinnun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihil lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihil lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah setan itu setan itu maknanya apa tuh? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen, setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Jebatan tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngetel agama ya setan. Nah itu yang dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Itu setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ora iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Diganti Nabi tahu ditamoni wong kafir. Wongnya cerdas. Mat, nah ana wedhus mati sing mateni sapa mat? Nah ganti Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Li cah sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok pisan. Yo iso goblok. Ngono jare balam rodok langit ke ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare situ. Iku setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama. Sing badan agama iki kacau, mok saking pinter-pinteran silat napa lidah. Kayak
presiden nak prihatin. Jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi keras seneng, prihatin terus, gak ada jawabannya, jadi bingung, aku bingung. Sebenarnya sing darani bingung mau prihatin. Misalnya presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng tuh, presiden tawaduk. Meskipun di otoritas penuh untuk rembukan, jadi sing senang, jadi sing gedeng. Sudah sing digaji untuk fasilitas itu rembukan bareng-bareng, gue bingung, bener deh, bener deh. Hah? Lari mati omongan di satu olah. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi rum tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam, sing gak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut hukum kok digoda ganti mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasa mansuh. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasa mansuh. Pengira sejarah ya mereka mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi biafahim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repote agama itu sing khusyuk ra iso mikir, sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ra iso mikir, akhirnya iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini, ingkido muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini, cacilik bakal ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis rawaye ngombe susu? Wis rawaye ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora." Wis tuwa bojo dulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon sholat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon sholat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lha iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga jadi murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Lha itu disebut wa idza batalna ayatan makana ayah, terus dikai jumlah muqtaridah wa a'lamu bima yunazzil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap Nabi itu gaya ketetapan hukum, terus getun atau evaluasi, kemudian dirubah lagi. Itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi nak buat nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah bersoning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi nggak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah yang masanya selesai. Jadi asalnya nasa mansuh angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, sedikit modal lho apa. Bar ini Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal lah. Susahnya apa nganalisis nasa? Cacilik ya normalnya cilik digandeng. Bareng tuwa. Buarno jorokno, tuwa kok jowo. Gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal kan? Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarene Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan sehingga sering melakukan revisi hukum. Nah itu terus dadekno saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa alaiha. Jadi walhasil mohon kula baleni malih. Jadi
Kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampai juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan, nah, itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi orang ajar ya setan. Nah, itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wannas. Wannas mana nih, Bu? Manusia. Mulane kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim nek jenenge iso digenti auzubillahi min nafsi. Ya, auzubillahi min nafsi. Mulane kanjeng Nabi tau marahi donga kuwe, Nabi pirsa nak kelakuan ngene iki kowe diware auzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku yo iku mergo apa? Mergo setan, ya setan manusia. Paham? Lah ya saiki tak bedhekne. Berarti setan nek jin wis habitat apa gak? Saken nek. Kromosone padha gak? Tidak mikir, wah ini waduh kejak wiridan, sofa lo seneng. Kejak wiridan, ngombe swarga seneng. Kejak mikir mau ada pokoknya. Apa mas? Jin be setan itu habitat gak? Cara gene padha gak? Kowe karo anak benten. Gak misalnya jin Aladin, ambek iblis itu ponakan apa munduan apa misalnya. Jin sing terkenal lho, seneng TV lho. Oh, setan sing iblis. Iblis be setan tuh Mas. Kowe karo anak iblis. Hah? Ceritane. Repot. Ya sepakat ya, jadi enggak ben sampean konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya, kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek itu disebut setan. Mulanya disebut sayatinal insi wal jinni minal jinnati wan nas. Mohon terus. Lumayan toh jadi ahli tafsir ngaji saulan pisan nang alim gak kondang ya. Ora ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakat lah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Ora mulang ngaji kuping gak mulang calon apa? Mufassir. Soale keren. Kula nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufassir. Teng sido kiri ya ada calon. Rata-rata nggih maca kitab saged. Nah, teng mriki komunitas mufassir gak kondang to. Bodan-bodoni wae kula niku. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama apa? Wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dadi nak manane kana ana sapa iblis minal jinni setengah saking barang sing ora ketok. Mergo asih manane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge Majnun kok masturul akli. Bocah sing jenenge kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya? Lu paham tenan? Dong nggih. Nggih, lha mending nggih bandare ra karuan wis nggih. Mustafa menyambung tenang. Iki kasusno pelecehan itu. Ya ini pencemaran nama baik. Satu kasusno. Pengacara banyak satu kasusno. Ya perbuatan tidak menyenangkan. Tapi ngacara nong soleh dosa gede maksud. Menjara nong soleh dosa gede tadi deh. So gedung sofa soleh ngamur. Kue sholat pun sewu be Mustafa pisan, gajarannya ada Mustafa pisan. Wa minal jinnilan setengah saking jin man utai wong ya malu kang nglakoni sapa man benedei ana ing ngarepe Sulaiman. Jin ku kerja nak ditunggoni. Dadi Sulaiman itu nak pokoknya jelas Masjid Aqsa di Palestina lho, aja ning Sleman awas kena ngono. Mangkel ono darani jare sabak iki. Ono sapa? Bilqis iku boko. Terus Sulaiman itu Sleman. Berarti Masjid Aqsa ning Sleman. Kok pasak-pasak Sleman. Lan turun Nabi Sulaiman asuga. Sembrono wong. Niku nganggur kok nganti ngono ya Allah ya. Kulo riyen tuku bukune kok kakan wong takok. Kan wong takok akhire duwe bukune.
Arek delok apa ngamuk yo wong mereka ora ngamuk cek nemene. Ya Allah dunia. Berarti nang ngono yo kota Sulaiman Baitul Muqaddas termasuk kota suci wong ono su. Ono Nabi sinten? Sulaiman. Berarti sampai wong ning di ono sapa? Terus Bilqis itu Ratu Boko. Subhanallah. Ngono nganggur nganti ngono. Ojo keman kok percaya ngono sembrono. Ora oleh kan. Nabi Sulaiman itu wong Palestina, bapaknya jenenge Daud. Aku ora yakin wong Palestina. Wis aneh-aneh. Nek jare kancaku nih, kok kula dikonco cah fikih, cangkeme elek. Kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman, aku butuh. Masa Nabi seneng pornografi. Jare karyane kan ning ndi? Belum bisa percaya kan sembrono itu jelas orang. Masuk versi sejarah Jawa ya menentang itu lah. Ibu bangsa aneh-aneh tapi dunia wis nggone wong aneh dadi ben ngono. Tapi coba percaya kok yakin Nabi Sulaiman nanti Palestina. Nabi Dawud yo wong kono wis bangsa wong Palestina. Wong-wong yo ganteng rada pesek yo pokoke ketara lah. Ngono kok ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa. Berarti Nabi pas Isra Mi'raj. Berarti terbang ke Masjid Haram tok Sleman. Kowe rido ora sapa sing ngaji aku? Kowe rido Nabi darani Isra Mi'raj kok. Sembrono kowe. Efeknya udah didi yo. Sembrono maksudnya ngelamun cocok temen-temen